Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim di malam awal Safar 1444 Hijriah ini. Sudah 2 atau 3 hari kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kajian Sirah Nabawiyah. Tidak biasa memang karena ini Rabu ke-5. Nah, biasanya dalam di Rabu pertama. Insyaallah biiznillah, jika Allah mengizinkan nanti di Rabu depan berarti kepanggil oleh insyaallah. Dan semoga tidak bosan melihat saya. Kalau bosan melihat saya, boten nopo-nopo asalkan tidak bosan dengan Sirah Nabawiyah. Dan kita harapkan memang Sirah Nabawiyah ini mentenagai kita untuk lebih mencintai Rasulullah, lebih memiliki tekad untuk mengambil langkah sebagaimana yang beliau pernah tapaki bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk berkaitan dengan peristiwa besar yang terjadi di tahun ketiga Hijriah di hari Sabtu di bulan Syawal, hari ke-7 Syawal di tahun ketiga Hijriah. Berarti kalau dengan hari ini atau dengan tahun ini kurang lebih 1441 tahun silam peristiwa ini terjadi. Salawat salam semoga senantiasa lidah lisan kita diringankan Allah untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan keyakinan ini bagian dari tanda cinta. Tanda cinta itu salah satu wujudnya adalah memperbanyak menyebut nama yang kita cintai. Semakin sering panjenengan ngobrol dengan saya tentang Sadio Mane, itu pasti panjenengan Bayern Munchen mania gitu. Tapi kalau panjenengan ngobrol dengan saya Evan Dimas, itu pasti panjenengan apa? Persib Blitar mania itu. Evan Dimas apa? Bukan Blitar Pak ya. Alhamdulillah, itu menunjukkan panjenengan tidak begitu suka bola ya. Sehingga kalau diajak ngomong bola tidak nyambung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini materi kita merupakan kelanjutan dari paparan kita di bulan kemarin tentang peristiwa Uhud. Dan kita tahu ini adalah peristiwa yang memilukan, tetapi di sisi lain juga memiliki hikmah dari luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit yang fotonya ada di hadapan kita semua, ini adalah bukit yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Masya Allah. Kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Uhud itu adalah gunung yang dia itu mencintai kita dan kita mencintai dia. Kemarin sempat kita buatkan peta ketinggian lebar Uhud di papan tulis itu ya. Dengan panjang kurang lebih 7-8 kilo, lebar 2-3 kilo, ketinggian kurang lebih 1024 meter. Masya Allah, disinilah pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting dalam rangka perjuangan dakwah kaum muslimin yang menghadapi tantangan luar biasa. Dan kita bermohon pada Allah agar supaya panjenengan seluruhnya diizinkan oleh Allah ziarah ke bukit ini. Tentu niatan kita ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bonusnya di Uhud itu. Ini kalau dari atas, dari drone milik Darul Ashwar, insyaallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Uhud, Uhud ini salah satu bukit yang pernah diajak bicara oleh Rasulullah. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas Uhud, tiba-tiba bukit itu bergetar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, "Usbut Uhud."
Diam, tenang, gitu ya. Fa inna fawqak, karena yang di atasmu nabiyyun wasiddiqun wasyahidain. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Uhud, tenang Uhud, tenang. Ketika dia bergetar, fa inna fawqak, karena sesungguhnya di atasmu nabiyyun, seorang nabi, wasiddiqun, dan seorang yang siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan 2 orang syahid. Waktu itu Rasulullah SAW bersama Umar dan Utsman. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Umar serta Utsman kegembiraannya luar biasa ketika Rasulullah mengatakan wasyahidain, tanpa mengetahui syahidnya nanti dalam posisi dan keadaan seperti apa. Gambaran Umar dan Utsman syahidnya dalam keadaan bertempur. Tetapi kita tahu sejarah mencatat dengan tinta merah tetapi harum, Sayyidina Umar dibunuh oleh seorang laki-laki Persia, Majusi, yang dendam karena dalam pembebasan Persia oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di pertempuran Qadisiyah, keluarganya terbunuh. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat dalam keadaan yang sangat bersahaja. Ketika beliau sang khalifah ketiga ini dikepung rumahnya, Ali bin Abi Thalib yang mengetahui rumah khalifah dikepung mengirim putranya Husain dan Hasan. Kemudian beberapa sahabat yang lain juga mengirimkan putra-putra terbaiknya. Dan hari itu kemudian seseorang mengatakan kepada beliau, di dalam sebagian riwayat disebutkan istri dari Utsman bin Affan, agar supaya beliau menyelamatkan diri. Kata Utsman bin Affan, wallahi, demi Allah, sungguh aku tadi malam bermimpi, hari ini sudah kumandang azan maghrib dibunyikan, aku bermimpi aku berbuka bersama Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Jadi hari itu, hari wafatnya syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bermimpi kalau hari ini beliau wafat. Kemarin malam itu beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berbuka bersama. Artinya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar menunggu beliau di sisi Allah, di tempat terbaik. Jadi beliau sudah tahu, maka menjelang maghrib beliau sudah terus membaca Al-Quran. Sampai kemudian sesaat sebelum beliau berbuka puasa ditikam dari berbagai arah dan beliau syahid dalam keadaan darah menetes pada bagian suratul Kahfi yang dulu versi terbitan Indonesia ketika tahun 80-an mungkin itu masih ada warna merah. Sekarang sudah tidak ada mungkin Pak. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, bisa jadi Sayyidina Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma waktu itu merasa ini adalah bisarah nubuwah. Bisarah itu kabar gembira, nubuwah itu kenabian. Salah satu bisarah nubuwah itu Latul Fatan al-Konstantinia itu Muhammad al-Fatih. Dan salah satu bisarah nubuwah bagi sahabat Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma adalah kalimat ini, wasyahidain. Karena As-Siddiq, mereka berdua, beliau berdua tahu bahwa yang dimaksud dengan As-Siddiq adalah Abu Bakar. Maka pasti kami syahid. Cuman beliau tidak pernah tahu syahidnya dalam keadaan dan posisi seperti apa. Ya, jadi Uhud itu pernah diajak ngomong sama Rasul, Usbud, ya, diam, tenang, wahai Uhud. Repotnya kalau ada gempa di Indonesia, jenengan begitu, ya bukan menang Pak, tetap ini, tetap borok. Itu oleh Rasulullah Usbud, ya, itu langsung diam Pak, Masya Allah. Karena yang di atasmu itu hanya seorang Nabi, bukan yang lain. Aku Nabi sama As-Siddiq Abu Bakar dan 2 orang syuhada, Utsman dan Umar.
apa perlu tulisan ingin moga biar nanti tidak terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para syuhada Uhud adalah para sahabat yang wafat dalam keadaan syahid dalam peristiwa di tahun 3 Hijriah tersebut. Dan yang menarik, ketika Rasulullah SAW memerintahkan para syuhada yang jenazahnya akan dibawa dari Uhud memasuki kota Madinah, kemudian oleh Rasulullah SAW diminta aruddul qatla illa masarihim, kembalikan mereka, ya, para korban itu ke lokasi meninggalnya mereka. Jadi para syuhada Uhud yang jumlahnya 70 itu, Bunda Aini rahmati Allah, pada akhirnya dimakamkan di pemakaman yang hari ini kita kenal sebagai Maqbarah Syuhada Uhud. Cukup luas. Dan yang menarik, ada beberapa tempat yang ditandai secara khusus
dan di dalamnya ada jenazah yang ditumpuk. Salah satunya adalah dua jenazah yang kemudian disatukan tempatnya, yakni Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib dengan kakak ipar Rasulullah SAW. Jadi Hamzah itu paman Rasulullah, dan kakak ipar beliau yang bernama Abdullah bin Jahsh, yang nanti jika waktunya cukup akan kita bahas bagaimana kemudian para syuhada Uhud ini berjumpa dengan Allah dengan cara terbaik, dan bagaimana para pahlawan Uhud yang biidznillah diselamatkan oleh Allah, mereka hidup dalam keadaan yang mulia di hadapan Allah di dunia hatal jannah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mengalami kekalahan sebab perang Uhud. Rasulullah SAW harus lari di bagian bukit yang Rasulullah lari ke sini, sempat kita lihat kemarin bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Cuman sekarang wilayah ini atau daerah ini ditutup karena dulu digunakan orang untuk sholat macam-macam, karena merasa ini tempat yang penuh berkah. Maka kemudian sekarang ditutup. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan ini adalah kalimat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithl. Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun di perang Badar di tahun sebelumnya mendapat luka yang serupa. Dan Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan ayyamun nudawwiluha bainan nas, mempergilirkan masa kemenangan dan kehancuran itu. Kami pergilirkan di antara manusia agar supaya apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada. Agar supaya Allah membedakan, bukan bisa, agar supaya dengan itu Allah memisahkan, membedakan orang-orang yang beriman, dan agar sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada. Ini kita catat. Kadang Allah itu menghendaki pada seorang hamba kebaikan atau bahkan puncak kebaikan dengan dalam bentuk tangisan dan kesedihan buat yang ditinggalkan. Bagi yang ditinggalkan ini tangisan, kesedihan. Tapi justru di dalam kalimat Allah, di dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan kepada orang-orang yang ditinggalkan, jangan kau tangisi. Karena sesungguhnya orang-orang yang kalian tangisi itu jauh lebih bahagia, jauh lebih mulia, jauh lebih terangkat derajatnya dibanding yang masih hidup dalam tanda petik. Panjenengan kula sami di atas bumi Allah dalam surah Al-Baqarah 155 itu kan walanabluwannakum bisyai'in, gitu kan. Panjenengan kula sami itu niscaya oleh Allah diberi bala, bahwa dunia itu adalah darul bala. Dunia ini adalah negeri tempat ujian. Yang namanya ujian berarti tugas panjenengan kula sami apa? Mengerjakan ujian. Dan yang terbaik di antara orang-orang yang mengerjakan ujian adalah orang yang mengerjakan ujian dengan jawaban yang tepat dan benar. Terus gini. Dan orang-orang yang gugur dalam keadaan syahid termasuk di Uhud ini adalah orang-orang yang mengerjakannya levelnya sudah kumlot. Karena syahid itu masuk surga tanpa itu sudah kumlot. Panjenengan kalau punya anak kumlot, kinten-kinten sedih apa senang? Senang. Maka Allah kemudian menguji. Allah kemudian menghibur kaum muslimin yang dalam tanda petik merasa kalah dengan kalimat, inilah cara Allah untuk menjadikan kalian syahid. 12 orang yang syahid di pertempuran Badar dan 70 orang yang gugur syahid di pertempuran Uhud. Ini adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Meskipun di antara sekian banyak yang gugur, nanti ada yang Rasulullah menyampaikan huwa finnar, dia di neraka, namanya Kusman. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan jenengan punya anak namanya Kusman, monggo. Kusman, karena dia ternyata
meninggal dalam keadaan bunuh diri. Bunda yang dirahmati Allah, jadi ini kalimat Allah Subhanahu wa taala, Allah la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kenapa kalimat Allah seperti ini? Karena tangisan para wanita menyambut syuhada Uhud dengan kesedihan luar biasa ketika keluarga mereka ditemui dalam keadaan wajah dan tubuh yang tidak utuh lagi. Hamzah. Itu Rasulullah SAW sempat mengatakan kepada Sofia, saudara kandung Hamzah, bapak dan ibunya sama. Jadi Rasulullah itu punya bibi namanya Sofia, ibu dari Zubair bin Awam. Rasulullah sempat mengatakan, wahai bibi, jangan kau buka kafan dari Hamzah. Karena Rasulullah tahu pasti kesedihannya luar biasa akibat tubuh Hamzah dimutilasi. Dan Uhud ini adalah pertempuran yang akibat akhirnya sangat mengerikan secara zahir. Karena banyak sahabat yang dimutilasi. Makanya Allah menyebut dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, karena kezaliman hari itu luar biasa. Telinga, hidung banyak sahabat itu digantung di pohon-pohon. Nanti kita akan melihat ya salah seorang sahabat yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah menjadikan makamnya satu dengan Hamzah. Tadi sudah saya sebutkan di awal, kakak ipar Rasulullah SAW, kakak kandung dari Zainab binti Jahsh Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Namanya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Jadi kita lihat beberapa manusia yang menjadikan Uhud itu harumnya surga itu kerasa. Jadi kalau panjenengan kemudian nyampe di Uhud, nyampe di lembah Uhud, kok kemudian tidak merasakan dalam tanda petik ya, merasakan dalam tanda petik wangi surga. Inilah tempat orang-orang terbaik yang dipuji oleh Rasulullah, yang dipuji bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di sana ada Hamzah, ada Mus'ab bin Umair, ada Hamdullah, ada Abdullah bin Jahsh, dan sekian banyak sahabat luar biasa yang nanti akan kita kaji beberapa kehidupan mereka dan perjuangan mereka di Bukit Uhud itu, sehingga rasanya kalau kita sedang berada di lembah sana itu wangi surga itu kerasa. Satu itu. Yang kedua, karena Bukit Uhud sendiri adalah bukit yang nanti akan panjenengan temui di surga. Jadi benar-benar seakan-akan kita berada di surga. Baik, yang pertama sempat kemarin kita bahas di Hamzah, maka sekarang kita bahas pendek saja karena kita akan fokus pada beberapa sahabat yang lain. Gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib kemarin yang belum sempat saya jelaskan. Pertempuran Uhud itu persis sama dengan pertempuran Badar pada awalnya. Karena setiap pertempuran yang terjadi di masyarakat Arab kuno itu selalu diawali dengan pertunjukan kejantanan dan kekuatan. Namanya mubarozah. Mubarozah itu duel, Pak. Jadi kan kalau pernah melihat film-film zaman dulu western, ya, film-film cowboy, itu kan ada duelnya. Jadi selalu ada mubarozah. Dan Uhud itu kan terjadi setelah musyrikin Makkah menyimpan dendam selama 1 tahun 1 bulan. Sejak Ramadan tahun kedua Hijriah, pertempuran Uhud terjadi di Syawal tahun ketiga Hijriah, 1 tahun 1 bulan. Itu nyimpan dendam. Makanya ketika kemudian mengumpulkan uang, terkumpul 56.000 dinar. Itu dendamnya saking menyala-nyalanya, sampai dikritisi Allah dengan kalimat itu. 56.000 dinar, 1 dinar itu 4/4 gram emas, Pak. Dikalikan 5.600, anggap 5.000 dikalikan dengan 4. Berapa, Pak? 20.000. 20.000 gram, berarti berapa kilo? 200 kilo. Berapa 20 kilo? 20 kilogram emas, Pak, terkumpul. Pak Habib yang biasa beli emas kiloan harganya 20 kilo. Itu mereka sumbangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah
Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang di jalan Allah. Masjid tambah layanan, maka yang goda agar orang gak ke masjid tambah layanan juga. Ramadan ketika orang harusnya sibuk bermohon ampun di waktu sahur, maka orang-orang sibuk untuk menanamkan investasinya agar supaya sahur rusak dengan berbagai acara yang enggak benar. Begitu kan? Allah menyampaikan jauh-jauh tahun ribuan tahun yang lalu. Mereka berlomba-lomba, maka di pertempuran Uhud itu terkumpul 56.000 dinar, 1.000 ekor onta, 200 ekor kuda, 700 baju besi. Karena tidak semua pertempuran itu orang bisa pakai baju besi, saking mahalnya. Bayangkan baju besinya itu seperti Robocop itu. Di baju besi mahal, baju-baju terbaik untuk pertempuran. Dan ada 700 yang mereka kenakan. 700 itu dari 3.000 ya, 3.000 pasukan, 700 pakai baju besi. Kaum muslimin jumlahnya 650, 700 masih berkurang. Kan awalnya 1.000. Di Mustarah ya, tempat istirahat, 300 orang desersi. Kita masih ingat kalimat Umar, ya Rasulullah, sebelumnya 3.300 ini kita habisi gitu kan. Rasul mencegah. Setelah itu masih dikurangi lagi anak-anak yang itu perlahan gitu kan. Nanti kita bahas satu anak yang khusus. Ada Abdullah bin Umar gitu kan. Ada Al-Bara bin Azib, ada Usama bin Zaid, ada Rafi bin Hadid, ada Samurah bin Jundub. Oleh Rasul disuruh pulang. Tapi ada 2 anak yang akhirnya ikut tempur gitu kan. Karena sejak Badar mereka melihat ayah-ayah mereka. Kan ada anak-anak yang melihat ayahnya yang seorang anggota TNI atau Polri atau apa ya, itu kagum. Anak-anak para sahabat ini melihat ayah-ayah mereka hampir tiap 2 bulan sekali loh Pak berkumpul. Kehidupan hari itu. Itu anak-anak melihat ayah-ayah mereka membawa pedang, tombak-tombak itu menjadi kagum sampai kemudian pengen derek. Makanya mereka menyusup di antara 1.000 pasukan ketika berangkat, menyusup Pak, ada puluhan anak. Yang ikut apa? Pengen ikut apa? Bertempur, jihad, membela agama Allah. Di saat hari ini anak-anak ikut bertempur dalam game Pak, HP, bertempur. Mereka beli senjata-senjata diperbarui diambil. Jadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ngeluarin duit loh Pak, Bun. Untuk apa? Menghalangi orang dari jalan Allah. Biar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat, maka desain baju yang fashionable dan diviralkan gitu kan. Adalah baju-baju yang semakin lama semakin menunjukkan kefakiran karena kurang kain gitu kan. Dan mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanam orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Yuhsyarun. Bunda dirahmati Allah, maka kita lihat Asadullah, sang singa Allah, yang ketika musyrikin itu datang dari arah selatan membawa 3.000 pasukan, 15 diantaranya adalah wanita dan 15 wanita yang ikut bertempur di pihak musyrikin, maka adalah semuanya istri para jenderalnya Pak. Di 15 wanita yang ikut bertempur di barisan musyrikin, maka itu semuanya jenderal, semuanya istri jenderal. Istrinya Abu Sufyan bin Harb, istrinya Amr bin As, istrinya Khalid bin Walid, istrinya Ikrimah. Dan pinternya musyrikin Mekah itu yang ditaruh menjadi panglima-panglima ini orang yang dendamnya paling kesumat terhadap Badar kemarin. Ikrimah, kenapa? Karena ayahnya tewas Abu Jahal. Kemudian titik-titik bin Umayyah gitu ya. Sufyan bin Umayyah, karena Umayyah bin Khalaf tewas. Umayyah bin Khalaf itu yang memiliki Bilal, majikannya Bilal, tewas di Badar. Ini semuanya taruh menjadi panglima-panglima. Di samping mereka memang luar biasa.
kemampuan tempur ini. Taruh menjadi panglima. Biar greget balas dendamnya semakin besar. 15 wanita ini tugasnya apa? Yang pertama, meratap. 15 wanita ini Pak, sepanjang perjalanan meratapi Badar dulu. Jumlah kalian besar, tapi kalian kalah. Hari jumlah kalian semakin besar, harusnya kalian menang. Sambil meratapi, ingatkah kalian matinya ini bagaimana? Matinya ini. Tugas wanita sepanjang perjalanan nangis, memprovokasi, memberi support. Ini tentara-tentara yang wujudnya kelihatan lemah, tapi dia membangkit semangat lawan. Dan kenapa justru istri para jenderal? Karena para jenderalnya itu bersikap satria mereka. Saya membawa istri saya untuk menunjukkan bahwa saya gak akan lari. Karena pantangan besar bagi seorang laki-laki di Arab kuno waktu itu, istrinya menjadi tawanan lawan. Maka para istri selalu akan mengatakan, jika kalian kalah maka aku akan jadi milik mereka. Wah, itu ngeri Pak. Jika kalian kalah maka kami akan jadi milik mereka. Maka istri-istri jenengan harus begitu. Maksudnya bukan dalam pertempuran, maksudnya jenengan harus mencari rizki yang halal. Mas. Kalau yang haram, mending gak usah pulang. Nah, gitu. Jangan pulang sekalian kalau cari uang haram. Wah, harusnya istri-istri begitu. Itu korupsi pasti minim. Tidak kemudian istri bilang, mas sebelah loh mas ganti mobil. Kayak yang mainnya apa mereka sampai kan golongannya podo sebelah. Asadullah sehingga Allah. Maka ketika kemudian mereka sudah kumpul, pasukan kaum muslimin kumpul, keluarlah dari mereka satu orang untuk menantang duel. Namanya Shiba. Shiba itu artinya binatang buas. Ya. Hamzah juga nama binatang singa. Jadi memang dulu orang-orang Arab kuno itu suka memberi nama anak yang serem-serem, binatang-binatang yang serem. Jadi dengan punya anak gorila, anak, jadi kan sih tenang ini, kanguru ada yang gak baca-baca kalau kanguru, apalagi marmut gitu kan. Ini singa ketemu sama Shiba, Hamzah ketemu dengan Shiba. Dan Hamzah kita kenal adalah laki-laki yang paling ingin bertemu dengan petarung terbaik. Nanti kita lihat doa-doa para sahabat. Sebelum tempur itu para sahabat berdoa, Pak. Dan kalau kita baca doa itu ngeri, saya itu sampai ngeri itu maksudnya ya Allah, saya itu tidak ada apa-apanya gitu. Doanya itu selalu pertemukan kami dengan petarung terbaik mereka ya Allah, begitu Pak. Jadi kan kalau punya tim Pak sepak bola, pengennya ketemu dengan tim yang dan menang kan. Nah, kita nggak cocok jadi sahabat. Nanti kita lihat doa-doa ya, Masya Allah. Gemetar saya membaca doa-doa para sahabat. Baik, ketemu dengan Shiba dan kemudian berhasil mengalahkan dengan sangat cepat. Bukti bahwa Hamzah Asadullah ini seorang laki-laki yang selalu pengen ditemui lawan terbaik, maka beliau meletakkan bulu-bulu merpati di hadapan dia di dadanya agar supaya orang dari jauh tahu bahwa saya adalah Hamzah, pemimpin kaum muslimin, pemimpin pasukan. Terkenal dengan gelar Asadullah. Bahkan Rasulullah ketika beliau wafat menyampaikan Sayyidus Suhada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wa rajulun iqamatun imamun jair fanasihahu faqatalahu. Di perang Badar beliau berhasil menghempaskan beberapa tokoh musyrikin seperti Saibah bin Rabi'ah, Du'aimah bin Adi dan Utbah bin Rabi'. Ini tokoh-tokoh musyrikin yang tewas di tangan Hamzah, yang keluarganya dendam selama 1 tahun tadi. Begitu pula dalam perang Uhud sebelum beliau wafat, beliau sudah menewaskan 30 orang. Padahal pertempuran Uhud itu selesai sebada duhur. Dari mulai pagi duha sampai duhur sudah dapat 30. Padahal saya nyembelih kambing itu kadang belum selesai. Ini perang, Masya Allah. Di antara para pahlawan syuhada Uhud yang fenomenal, kalau Hamzah sudah kita bahas ya di tempat kemarin, di bahasan kemarin. Nah, sekarang kita kenal dengan 2 orang saja Pak, Insya Allah hari ini, yang memang Masya Allah itu ya. Yang pertama Rafi bin Hadid, yang berasal dari kalangan Ansor, tepatnya dari suku Aus.
Aus itu pimpinannya namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang beliau ketika wafat Rasulullah mengatakan ars Allah berguncang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Singgasananya Allah. Rabi bin Hadis, tepatnya dari suku Aus, keturunan Bani Harith. Ayahnya bernama Hadis bin Rafi bin Adi yang menikahi Halimah binti Mas'ud al-Bayadiyah. Keduanya ini, ayah dan anak ini merupakan benteng pembela Islam dan kaum muslimin yang terus mengajak manusia menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rafi ini namanya sempat saya sebut kemarin, masih ingat? Seorang anak kecil yang mau dipulangkan oleh Kanjeng Nabi di Mustalah tempat istirahat itu tidak mau. Bagaimana caranya tidak mau? Dia lapor sama bapaknya. Kita lihat kisahnya dalam hadis itu. Saat perang Badar sebenarnya dia pengen derek, sudah pengen derek, berharap ikut dalam pasukan Rasulullah menghadapi kaum kufar. Hanya saja usianya waktu itu masih teramat belia sehingga Rasulullah menyuruhnya pulang. Karena kalau kemudian dipaksakan, padahal aturan syariat tidak membolehkan, berat gitu ya. Nanti menjadi hal yang tidak bagus, tidak baik bagi umat-umat setelahnya. Ketika Allah memberikan kemenangan gemilang pada kaum muslimin di perang Badar, keinginannya semakin bergejolak, apalagi beliau mendengar, Rafi ini, beliau mendengar, masih kecil Pak ya, 14 tahun, ini 15 tahun, mendengar para malaikat membantu tentara Rasul. Wah itu Pak, anak-anak itu kalau diceritain yang ajaib-ajaib seneng. Saya dulu diberi cerita oleh ayah tentang sesuatu yang ajaib. Mbahmu itu ketemu Mbak Londo, sampai delmannya Belanda itu kena pundaknya Mbah, itu gesekannya bisa memercikkan api. Oh saya itu langsung, wah Mbah keren gitu kan. Dan bayangkan tukang las dah. Jadi senang mendengar kisah-kisah begitu heroik gitu kan. Ketika Allah memberikan kemenangan gemilang di saat Badar dan beliau mendengar Rafi dari ayahnya, Masya Allah. Orang-orang musyrik Mekah itu bahkan beberapa sebelum mereka sempat mengayunkan pedangnya, sebelum kaum muslimin mengayunkan pedangnya, tiba-tiba tubuh mereka sudah terluka dan seterusnya. Para mereka diturunkan Allah. Bahwa itu anaknya lihat, wow, keren. Cerita kita, ini orkes Melayu di kono gini, wah tawuran aja. Kerennya apa? Di Kediri kemarin sampai tawuran. Bergolak untuk ikut serta berjuang bersama Rasulullah dengan penuh semangat karena dia itu memang suka panah Pak. Dan ini berarti panjenengan dapat tugas bahwa anak itu harus memahami potensi sejak kecil. Saya tidak berbicara sekedar memanah bloter. Potensi apapun yang panjenengan bisa menggali, bahkan mungkin main sepak bola, bahkan mungkin main bulu tangkis, bahkan mungkin yang lain-lain. Artinya tak hanya rimaya, tak hanya memanah, meskipun memanah olahraga sunnah tentu saja. Potensi apapun gali, kewajiban jenengan dan saya itu menggali titipan potensi dari Allah. Karena ada banyak anak yang tumbuh besar potensinya dibonsai oleh orang tua yang tidak memahami potensi dasar yang Allah titipkan. Orang tuanya sejak dulu pengen lebu kedokteran gagal, tahun berikutnya gagal, orang tuanya gagal. Akhirnya dendam, anakku kudu dadi. Padahal tidak memiliki potensi ke arah sana. Akhirnya dipaksa-paksa membonsai potensi lain yang sebenarnya Allah titip. Karena ini bahaya. Maka Rafi ini mengembangkan karena ayahnya paham. Dibelikan busur-busur terbaik, anak panah terbaik, maka dia terus berlatih memanah hingga kemudian mahir. Hingga di usia 15 tahun, begitu antusias menyaksikan kaum muslimin, dia menyiapkan pertempuran Uhud. Uhud itu kan informasinya mendadak, karena Rasulullah baru mengetahui itu dari, kalau sekarang telegram gitu Pak ya, masa-masa kecil saya itu telegram yang dikirim oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abbas ya, mohon maaf, bukan Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas kan masih di Mekah. Dan Abbas ini sebagian perawi, sebagian mu'arrikh menyebutkan sudah muslim bahkan sejak perang Badar. Makanya ketika dia ditahan untuk khiyar, masalahnya seluruh sahabat di Madinah tahu Abbas itu bilang muslim, tapi KTP-nya kan mesti KTP kafir Mekah gitu kan. Kalau ada KTP Pak.
kan masih kufur. Maka sahabat menolak. Rabi begitu antusias menyaksikan kaum muslimin, dia menyiapkan, ayahnya menyiapkan perdamaian diasah, bukan dimandikan kembar, diasah, benar-benar diasah. Untuk apa? Pertempuran. Segala peralatan dan kekuatan menghadapi perang Uhud. Selain Rabi terdapat sejumlah remaja yang melihat orang tuanya yang jadi masya menggelegak. Ya Allah, inilah jalan surga. Karena nanti ada seorang laki-laki namanya Ushairin dari Ansar. Sebagian menyebut dari kabilah Bani Abdul Ashhar. Laki-laki ini fenomenal. Hampir seluruh kitab-kitab sirah mengupas laki-laki ini, Ushairin. Kenapa? Karena kalau panjenengan ditanya, apakah orang yang tidak sholat, kemudian dia wafat, akan masuk surga? Muslim bukan sholat. Halo? Pak, coba Pak, berani panjenengan mengatakan dia masuk surga? Sama sekali tidak sholat. Kata beliau, masuk. Dengan cara apa? Ini kisahnya. Di Uhud itu terjadi sebuah kisah fenomenal. Seorang laki-laki bernama Ushairin, yang ketika terjadi pertempuran, laki-laki ini mengamuk luar biasa, dan tidak ada yang tahu posisi laki-laki ini. Sampai kemudian ketika pertempuran selesai, lawan sudah meninggalkan lembah Uhud, dan kemudian sahabat-sahabat Ansor mencari keluarga masing-masing. Dan betapa kagetnya Bani Abdul Ashhar ketika melihat tubuh Ushairin di sana. Mereka bertanya-tanya, dia berada di pihak siapa? Ternyata nafasnya masih ada. Sampai kemudian ditanya, karena semua orang tahu bahwa dia bukan Muslim, kan? Tetapi inilah Allah. Inilah hidayah Allah yang diberikan. Ternyata sebada Rasul sudah berangkat, laki-laki ini mengislamkan dirinya. Dia merasa aku harus membela Muhammad karena selama ini beliau melihat Rasulullah seperti itu, para sahabat, dan dia yakin bahwa Islam itu dini yang benar. Para sahabat berangkat, Rasul berangkat, ini belum, karena dan Rasul juga cuek, sahabat juga cuek, karena dia bukan seorang. Tapi ketika pertempuran akan berkecamuk, dia nyusul, Pak. Dari Madinah ke Uhud 6, sekian kilo. Maka ketika pertempuran terjadi, dia langsung masuk. Dan ketika dia masuk sampai bertempur melawan musyrikin Makkah, sampai kemudian beliau wafat. Dan ketika akan wafat, beliau ditanya oleh keluarganya, aku berada di pihak mana? Sungguh aku mencintai Allah dan Rasul. Aslam itu aku sudah menjadi seorang Muslim. Maka kisah ini menjadi masyhur bahwa ada seorang laki-laki yang belum sempat sholat, kedahuluan syahidnya. Tapi jangan bercita-cita sebagai jangan. Masya Allah, Ushairin. Jadi ada beberapa remaja yang kemudian juga pengen derek gitu kan, melihat ayah mereka, maka bersemangat mereka untuk kemudian mengambil peran dalam perjuangan Islam. Artinya apa? Saya cuma ingin mengatakan di Madinah itu ruh Islam itu begitu kerasa, bahkan pada tingkat anak-anak. Hari ini jelas kerasa karena Madinah dan Mekah sudah menjadi Biladul Haramain. Kalau dulu kan masih ada Yahudi, Majusi, Nasrani kan masih ada. Negara-negara plural, majemuk. Tapi anak-anak bisa merasakan ruh berjuang, ruh Islam. Ruh indahnya ikut berjuang. Itu berarti apa? Berarti aroma, hawa, ruh keislaman dan keimanan itu begitu kental, Pak, di negara itu, Masya Allah. Orang jual beli bertransaksi, ada Allah di sana. Mereka berdagang, ada Allah di sana. Mereka bepergian, melibatkan Allah di sana. Tidak kemudian justru ditinggal. Allah hanya ada di masjid, musola, sajadah, dan seterusnya. Maka mengambil peran ketika pasukan Muslim akan berangkat ke Uhud. Rasulullah terkejut melihat beberapa remaja ikut karena dikumpulkan di musyawarah tadi oleh Rasul. Kumpulkan, ada anak-anak muda itu kan, ada anak-anak remaja yang belum menginjak dewasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Jelas lihat bapaknya Umar pasti ketularan. Jiwa patriotiknya itu muncul. Saya aja baca biografinya Umar itu rasanya terseret dalam kehidupan yang heroik gitu kan. Apalagi yang melihat selangsung.
Zaid bin Sabit yang dikenal sebagai salah satu sekretaris Rasulullah, salah satu laki-laki yang sangat cerdas karena mempelajari bahasa Ibrani secara sangat baik dalam waktu 8 hari. Ada Pak kursus bahasa 8 hari selesai. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam, saudara dari Al-Arqam bin Abil Arqam. Usama bin Zaid, cucu angkat Rasulullah SAW, 14 tahun atau 13 waktu itu, dia mau ikut, dilarang. Tapi nanti di usia 19 tahunnya dia jadi panglima perang negara. Karena 13 tahunnya udah kelihatan gitu kan, Usama, anak dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Barok bin Azib, dia laki-laki yang sangat mengagumi Rasul, sampai sangat detail dia itu bisa mengingat Rasul, sangat detail. Dia pernah melihat bulan sangat indah. Setelah itu tiba-tiba ada seseorang lewat, Pak. Dia mengagumi bulan. Jenengan mungkin sulit ya membayangkan bagaimana Al-Bara' bin Azib itu mengagumi bulan. Tapi jenengan kalau pas umroh atau haji, coba berada di sisi padang pasir. Kalau pas bulan purnama jenengan berada di sana, jenengan pasti akan sangat takjub karena sangat indah bulan purnama di padang pasir, sangat indah. Apalagi waktu itu belum ada cahaya pembanding. Nah, sekarang ada PLN. Kalau Saudi PLS kan, bagi listrik Saudi itu ya, PLNS itu kan. Jadi Barok bin Azib itu melihat bulan demikian indahnya, Black Moon itu ya, yang merah itu. Setelah itu ada orang lewat, Pak, pakai baju merah juga. Kata Al-Bara' bin Azib, ketika beliau lewat, seluruh keindahan bulan lenyap, Pak, berganti indahnya laki-laki. Beliau adalah Rasulullah SAW. Yang Al-Bara' bin Azib itu Masya Allah menggambarkan Rasul itu detail sampai fisik-fisiknya. Usaid bin Zuhair, Amr bin Hazm, Qurabah bin Aus, Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu perawi hadis terbanyak dari Ansar. Sa'ad bin Habbah, ini yang kita bicarakan, Rafi' bin Hadid dan Samurah bin Jundub. Rafi ini yang tadi sejak 1 tahun di perang Badar ditolak, nggak boleh sama Kanjeng Nabi, nah kamu ikut. Ketika tidak boleh, dia kemudian tiap hari latihan manah itu ya, agar supaya dibolehkan. Mereka ini dipulangkan oleh Rasul karena usianya, namun terdapat remaja yang tidak mau pulang, salah satunya Rafi bin Hadid, nggak mau. Kalau sambil ngaji yuk, alhamdulillah kalau sekarang mungkin begitu, Pak. Tapi bukan putra penjenengan itu kan. Orang oleh gitu kan. Dibilangi, ayo pulang. Apa yang terjadi? Rafi langsung berlari menemui ayahnya yang ada dalam barisan pasukan muslimin, memintanya agar melobi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di lobi supados dalam derek. Sang ayah Hadis memahami keinginan anaknya segera menemui Rasulullah untuk memohon agar putra kesayangannya diperkenankan ikut berlaga di medan perang. Kalimatnya bukan "Bapak cicis." Di sini Bapak ada. Sang ayah tahu kualitas dan kapasitas anaknya, ya, maka orang tua mengeluarkan komersial itu wajib. Sampai kemudian melobi Rasul agar supaya sang anak bisa diikutkan, gitu ya. Saat bertemu Rasul, Rafi berdiri dengan berjinjit, Pak, agar tampak lebih tinggi. Sini ikut Bapak, biar Rasul nanti tahu. Rafi itu jalan lebih jinjit gitu, kan tertutup gamis gitu kan, nggak kelihatan. Tapi Rasul tahu kata jempolan gitu. Dia berjinjit agar tampak lebih tinggi. Aku gede. Ya Rasul tahu, tersenyum saja. Hadis berkata, ya Rasulullah, Rafi bin Hadis pandai memanah, dia anak itu pandai memanah, ya Rasul izinkan dia untuk berjihad. Mudah-mudahan kepandaiannya dapat menambah kekuatan pasukan kita. Bujuk ayah Rafi ini, kalimatnya bujuk. Maka Rasul langsung meminta, coba perlihatkan pada kami kemampuan memanah, langsung dibuat sasaran. Maka Rafi kemudian mana sasaran-sasaran itu dan membuat para sahabat semuanya takjub karena setiap sasaran yang ditentukan Rasul semuanya tepat. Kalimat Rasul melihat Rafi bin Hadis, akhirnya apa Pak? Melihat kemampuannya, izinkan oleh Rasul berangkat. Setelah diizinkan berangkat, ada satu yang juga belum pulang, Pak, suruh pulang, nggak mau pulang. Namanya Samurah bin Jundub. Melihat Rafi boleh, oh ini jalan saya ini. Maka dia sebagaimana Rafi, dia juga bilang pada ayahnya, mengajak ayah tirinya Murai bin Sinam karena ayahnya sudah wafat. Menemui Rasulullah menyampaikan keinginannya untuk ikut berjihad juga. Anak-anak kecil zaman dulu itu pas tabikul khairat sejak kecil, Pak.
Oh, ada temannya melakukan kebaikan, maka dia juga ingin melakukan hal yang sama. Oh, dia boleh ikut. Maka Rasulullah memanggil Samurah, bilang sama ayahnya bilang sama Rasul. Maka Rasul manggil Samurah bin Jundub, "Wahai Samurah, jika engkau mampu mengalahkan Rafi." Karena Samurah bilang, "Ya Rasul, kalau dia boleh ikut, saya harus ikut." Loh, kenapa? Karena saya itu kalau duel sama Rafi mesti menang saya. Bukan berarti anak-anak zaman dulu ya suka duel anak-anak. Mungkin Pak, tapi nggak model tawuran begitu. Karena belum ada STM Pak. Kan? Rasulullah memanggil Samurah bin Jundub. "Wahai Samurah, jika engkau mampu mengalahkan Rafi, aku izinkan kau ikut berjihad." Langsung dibuatkan Rasul apa? Arena bikin masukan. Dua anak itu kemudian ada di tengah Rasul, kemudian menyuruh keduanya bergulat mengukur kemampuan mereka. Dan berkali-kali Rafi dibanting oleh Samurah bin Jundub. Karena berkali-kali dijatuhkan, maka Rasul mengizinkan Samurah bin Jundub ikut berjihad. Selesai belum? Ada kisah yang Masya Allah, yang jarang diketahui. Membaca sirah berkali-kali baru ketemu di beberapa bagian kitab sirah dan seluruhnya. Nah, salah satunya ini. Keduanya itu bertempur. Dan karena pertempuran yang menghasilkan situasi sulit, ketika Khalid bin Walid kemarin bisa memutar ke 200 ekor kudanya karena kelalaian dan kemaksiatan yang dilakukan oleh 46 pasukan panah di Jabal Rumah, akhirnya kaum muslimin bisa dikalahkan. Rafi dan Samurah itu terluka, dan lukanya luka yang lumayan parah. Saat perang Uhud berkecamuk, beliau Rafi sempat mematahkan perlawanan musuh, gitu ya, berhasil mematahkan perlawanan beberapa orang. Tetapi kemudian beliau luka cukup parah karena ada satu anak panah yang melesak masuk di bawah ketiaknya. Jadi beliau pas mana dipanah. Jadi kan pernah lihat orang foto di foto. Nah, kalau level kita kan orang foto di foto gitu aja, level kita. Level sahabat itu mana di mana. Jadi ketika kemudian Rafi sedang memanah gitu ya, kemudian panah itu mengenai bawah ketiak beliau. Dan ketika kemudian mengenai bawah ketiak beliau, apa yang beliau lakukan? Masya Allah, ini kemudian menjadikan kita semakin takjub. Ini anak 15 tahun. Langsung dia lari menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Agar supaya Rasul yang mencabut mendoakan dan setelah itu ikut perang lagi. Kalau kita kena apa? Langsung ya Rasul 10 hari. Saya mundur ya, saya kena itu kan Pak. Ya Rasul berat darah itu kan. Dia ya Rasulullah, tolong dicabut ya Rasulullah dan doakan saya agar supaya bisa bertempur lagi. Rafi bin Haris seraya menahan sakit, Pak, emang sakit. Ia mendatangi Rasulullah sambil berkaya, "Rasulullah, tolonglah anak panah ini dicabut, ya agar supaya bisa bertempur lagi." Rafi berharap dengan bantuan Rasulullah lukanya lekas membaik dan langsung ikut melanjutkan perang. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Rasulullah memberikan pilihan yang tidak biasa pada anak muda ini. Beliau berucap, "Ya Rafi, aku bisa mencabut panah ini beserta mata panahnya seluruhnya." Setelah itu didoakan, "Dan kau akan segera sembuh biiznillah. Tetapi jika engkau mau, aku akan mencabut panah ini dan meninggalkan mata panahnya." Dicabut, ditahan, tak. "Kemudian aku akan bersaksi di hadapan Allah kelak bahwa engkau mati syahid." Kapanpun kau mati syahid, karena anak panah itu ada dalam tubuh. Mata panah. Terus pun dipilih. Mata panahnya dalam tubuh loh, Pak. Ini bukan santet kemudian keluarkannya pakai tegan, betul. Dalam tubuh. Mata panah, Pak. Saya bayangkan betapa pedih dan perihnya hari itu. Kita kadang kemasukan napas sedikit, tubuh kita itu merasa nggak nyaman. Ini mata panah lawan. Maka Rasul kemudian memberi pilihan. Dan ketika Rasul memberi pilihan, apa yang diambil oleh Rafi? Rafi pun mantap memilih mata panah. Biarkan mata panah itu tetap di dalam tubuhku. Luka tusukan panah itu, meskipun luka tusukan panah itu sangat menyakitkan. Alih-alih mengerang dan mundur dari medan perang, patahan anak panah di dadanya itu makin membuatnya semangat bertempur. Karena dia merasa, aku nanti ketika mati tidak akan dihisap oleh Allah. Kapan? Dan ternyata ketika beliau terjun dalam pertempuran lagi, Pak, sampai ujungnya kemudian kembali ke Madinah, tubuhnya sehat walafiat. Sampai kapan? Sampai masa kekhalifahan Marwan bin Hakam. Setelah Muawiyah, setelah Yazid. Itu berarti berpuluh-puluh tahun masih hidup. Dengan apa? Mata panah masih di
Jadi kan bisa bayangkan kalau bergerak kadang sakit selentring apa. Dan beliau memilih itu dan tidak pernah mengeluh sepanjang hidupnya. Sampai kalau dokter spesialis bedah ngambil boten, ronsen gitu boten. Masya Allah. Melihat para sahabat seperti ini kan kadang kita merasa kecil. Rabi bin Khalid dan membiarkan gitu ya. Ia telah lama memimpikan peperangan semacam ini meski luka-lukanya cukup parah. Ia dapat pulih seperti sedia kala setelah peperangan usai. Rabi bin Hadis turut bahkan dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Khandaq, Tabuk ya, dan pertempuran-pertempuran yang lain. Dan ketika tidak terjadi pertempuran, Masya Allah ya beliau berdagang. Ini menunjukkan para sahabat itu memahami konsep ukhrawi duniawi yang bisa disambungkan. Bahwa berdagang itu bagian dari ibadah, bekerja itu bagian dari ibadah. Kalau tidak ada peristiwa yang mengharuskan berjihad, gitu lah. Dia bekerja. Tidak kemudian merasa aku pahlawan itu kan minta dilayani negara. Artinya beliau menjadikan diri beliau bagian dari umat yang lain. Dan beliau tidak kemudian pernah membanggakan aku dulu ketika di Uhud, anak panah masih di sini loh, apa mata panah. Kalian kan biasa-biasa atau enggak? Kesombongan tidak muncul, ketakaburan tidak muncul, ujub tidak ada dalam diri beliau. Setiap kali ada seruan untuk berjuang, beliau kemudian selalu ada di dalam pasukan tersebut. Ketika lama tidak ada peperangan, beliau bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya, berdagang dan seterusnya. Bahkan beliau adalah perawi hadis yang cukup dikenal gitu ya, baik dalam kitab Sahih Bukhari maupun Muslim. Bahkan di antara sahabat yang meriwayatkannya dari beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari kalangan tabi'in gitu kan. Salah satu hadis yang sangat kita kenal adalah jika salah satu di antara kalian memiliki tanah kosong, tanamilah atau berikanlah kepada saudara kalian untuk dimanfaatkan. Di hadis Rasul, jadi kan kalau punya tanah jangan dibiarkan, tapi manfaatkan. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, mata anak panah yang dulu tertanam dalam dada beliau ketika perang Uhud bergeser sehingga menyebabkan infeksi. Dan akhirnya beliau jatuh sakit sehingga berujung pada ajal yang Allah tetapkan. Beliau wafat di usia 86 tahun. 15 tahun bertempur di tahun ketiga Hijriah. Rasul wafat 11 Hijriah, berarti 7. 15 tambah 7, 22. Dari 22 ke 86, pinter 64. Nggih. Berarti beliau setelah tertusuk itu masih hidup 64 tahun. Dalam keadaan membawa mata anak panah dalam tubuh. 64 tahun. Allahu Akbar. Dan beliau kelak akan dibangkitkan dengan saksi langsung Rasulullah SAW. Ya Allah, aku bersaksi bahwa dia syahid. Sudah tanpa hisab yang mempersaksikan Rasulullah SAW. Jaminan surganya sudah berlipat-lipat. Ini Rafi bin Hadis. Satu lagi, masih kuat Pak? Sebentar Pak. Masih ingin? Ini adalah kakak ipar Rasulullah SAW. Namanya Abdullah bin Jaz, putra dari bangsawan Jaz. Adiknya Zainab binti Jaz menikah dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang saat ini memiliki hubungan erat dengan Rasulullah. Beliau adalah sahabat yang pertama kali mengibarkan panji Islam. Detasemen yang dikirim pertama kali dalam pertempuran resmi oleh Rasul beliau. Kakak iparnya. Diminta untuk apa? Memegang bendera pertama. Maka sempat dipanggil Amirul Mukminin. Sepupu Nabi, sepupu dan kakak ipar. Sepupu sekaligus kakak ipar. Selain menjadi sepupu Rasulullah, beliau adalah saudara ipar Rasulullah SAW. Baik, ini yang kisahnya sedikit saja. Abdullah bin Jaz termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun, berhijrah ke Habasyah. Perang Badar beliau juga ikuti. Abdullah bin Jahsh al-Asadi. Dialah yang pertama kali mendapat gelar Amir, Amirul Islam, yakni ketika diutus oleh Rasulullah dalam ekspedisi peperangan. Ibunya Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim. Diceritakan tatkala perang Uhud, lainnya. Jadi perang Uhud akan berkecamuk. Beliau ini mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kita tahu satu di antara 10 sahabat yang dikabarkan surga. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyebut
Rasulullah menyebut dia huwa ammi. Dia adalah paman, bukan ammi. Hol. Kalau am itu paman dari pihak ayah, tapi kalau hol paman dari pihak ibu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman beliau dari pihak ibunda Aminah binti Wahab. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketemu sama Abdullah bin Jahsh dalam pertempuran Uhud, keduanya kemudian ayo kita berdoa dan saling mengaminkan. Abdullah bin Jahsh tahu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya diterima oleh Allah karena doa Rasul, ya Allah jadikan dia laki-laki yang doanya kau terima. Itu pada Sa'ad bin Abi Waqqas.